Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen. Firly Bahuri juga dianggap telah melakukan pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Sejumlah mantan pimpinan KPK melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas karena diduga telah melanggar etik. Selain ke Dewas, ex-pimpinan KPK beserta koalisi masyarakat sipil ini juga akan melaporkan Firly Bahuri ke kepolisian terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM. Ex-Ketua KPK Abraham Samad menilai dugaan kebocoran dokumen tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas, pihaknya juga melaporkan Firly Bahuri ke aparat penegak hukum yang telah lantaran diduga Firly Bahuri telah melakukan pelanggaran hukum. Abraham Samad meminta Dewan Pengawas KPK juga segera memeriksa Firly Bahuri. Ia pun meminta Dewas KPK bekerja secara objektif. Ia berharap agar nantinya seusai pemeriksaan terhadap Firly Bahuri akan dijatuhi sanksi pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Sebagaimana diketahui bahwa para mantan pimpinan KPK ini melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih pada Senin 10 April 2023 siang. Para ex-pimpinan ini seperti diantaranya adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, hingga Saud Situmorang. Ada pula ex-penyidik KPK Novel Baswedan, dua mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua dan Budi Santoso, serta sejumlah bekas pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus Institute. Kemudian terlihat pula peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, ada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, serta ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ada pula poster masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly Bahuri dan beberapa tulisan lain. Ada pula seorang masa aksi yang bahkan mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihaknya datang ke KPK untuk menyalakan tanda bahaya. Menurutnya, KPK tak hanya dilemahkan dari luar maupun melalui perubahan Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Namun, KPK justru juga mengalami pelemahan dari dalam karena dipimpin oleh ketua yang diduga telah melanggar etik. Menurutnya, ada cara tepat yang bisa menyelamatkan KPK, yakni dengan mencopot Firly Bahuri. Saya dan teman-teman seperjuangan, ada Prof. Denny Indrayana, ada rekan saya Bang Saud, dan rekan saya lagi Bang Usman, dan para aktivis lainnya, teman-teman mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan melaporkan saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh saudara Firly. Selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif, tidak seperti di masa lalu. Ketika memeriksa saudara Firly, ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas sehingga kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan Firly itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu, kita mendorong kali ini Dewan Pengawas untuk lebih objektif, untuk segera memeriksa Firly dan menjatuhkan sanksi pencopotan
pemberhentian secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran pidana. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Dan yang terakhir, kita minta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Firly melakukan pembocoran dokumen. Dan kita juga menghimbau aparat penegak hukum untuk tidak main-main dan segera menetapkan saudara Firly dari hasil penyelidikannya nanti sebagai tersangka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.